Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Jaya yang menjadikan saya sebagai pakar dalam mengerjakan tugas LKN ini. Pertanyaan pertama terkait dengan peserta didik kurang memahami materi ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia dalam hal konsep dasar komponen penyusunan ekosistem. Menurut saya, permasalahan ini karena guru harus memberikan motivasi agar peserta didik bersemangat dalam belajar mata pelajaran IPA. Kemudian sambil itu juga guru harus memberikan stimulus dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, guru harus menggunakan alat-alat peraga atau media pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran IPA agar lebih berkembang lagi. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, peserta didik keliru dalam memahami materi ekologi dalam hal interaksi antar komponen penyusunan ekosistem. Nah, permasalahan seperti ini, kenapa terjadi miskonsepsi ini? Karena guru harus menggunakan media pembelajaran inovatif untuk meningkatkan pemahaman peserta didik pada materi ini. Sambil itu juga alat peraganya juga harus digunakan ya, dengan tepat untuk memudahkan peserta didik. Kemudian permasalahan yang lain terkait dengan peserta didik memiliki nilai ulangan post-test pada materi ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia yang di bawah KKTP. Nah, menurut saya hal ini sebab karena perlu adanya pendampingan pada peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah KKTP. Jadi harus ada pendampingan untuk peserta didik yang memiliki nilai di bawah itu. Kemudian itu juga harus menggunakan media pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik didik. Jadi medianya kalau peserta didiknya dengan gaya belajarnya visual, maka medianya juga harus disesuaikan. Ya. Peserta didik yang gaya belajarnya auditori, maka medianya juga harus disesuaikan dengan peserta didik tersebut. Kemudian ada juga peserta didik yang media cara belajarnya kinestetik, maka disesuaikan juga media untuk peserta didik tersebut. Kemudian permasalahan yang selanjutnya bahwa peserta didik memiliki karakter tertutup dalam interaksi di kelas. Ini memang ada di dalam suatu lembaga pendidikan, apalagi dalam kelas pasti ada peserta didik yang memiliki karakter tertutup. Maka hal ini perlu untuk diatasi ya, salah satunya dengan cara perlu adanya komunikasi yang aktif antara pihak sekolah dengan orang tua peserta didik dalam hal memperjuangkan kondisi yang dialami oleh anak ini. Jadi ada komunikasi, tidak hanya guru dengan siswanya, tapi juga harus melibatkan orang tuanya untuk bagaimana mencari tahu sebab-sebabnya, seperti itu. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah guru dalam mengajar masih menggunakan model pembelajaran konvensional. Menurut saya untuk mengatasi itu, maka model pembelajaran inovatif memiliki peran yang sangat penting, maka harus digunakan model pembelajaran inovatif. Kita sekarang sudah mengalami perubahan ya, model pembelajaran inovatif seperti model PPL, model PJL, Discovery, Mercury dan sebagainya. Sebab itu juga model pembelajaran inovatif seperti ini, seperti PPL, PJBL dan sebagainya, itu menjadikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Ya, sangat penting sekali. Kita jangan seperti lama model ceramah yang menjadikan guru sebagai pusat pembelajaran, tapi bagaimana beralih ke model inovatif ini yang menjadikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Peserta didik menemukan masalah, menemukan masalah, mencari solusinya, kemudian itu akan membentuk karakter peserta didik ketika di kehidupan nyata nanti ada permasalahan apa bisa dihadapi untuk mengatasi masalah tersebut ya. Itu jadi model-model pembelajaran inovatif seperti ini harus dikembangkan di sekolah ya, agar supaya peserta didik terbentuk karakter untuk mau mengatasi masalah, mau mencari solusinya, sehingga di kehidupan nyata dia bisa menjadi pribadi yang tangguh dan sukses. Nah, seperti itu. Kemudian terakhir, permasalahan selanjutnya adalah guru belum mengintegrasikan IT dalam kegiatan pembelajaran. Ya, menurut hemat saya, memang saat ini perkembangan IT sangat pesat sekali, maka guru harus mengintegrasinya dalam kegiatan pembelajaran. Mengapa? Karena eranya sekarang eranya digital. Kita memberikan surat dulu mungkin lewat kantor pos, tapi sekarang ketika membuat surat bisa langsung lewat WA ya. Satu kali kirim semua bisa membaca. Ini kan adalah kemajuan teknologi. Untuk itu teknologi seperti ini harus juga diterapkan dalam kegiatan pembelajaran ya. Seperti mungkin kita menggunakan media Canva untuk kegiatan pembelajaran yang tampilannya tuh lebih menarik, bisa mengajak peserta didik untuk mau belajar dan sebagainya, seperti itu. Dan sampai itu guru yang masih gaptek dalam hal ini ya terkait dengan teknologi, maka harus membuka diri, harus mau belajar, harus mau mengikuti pelatihan agar supaya bisa memahami dan bisa mengintegrasikan IT dalam kegiatan pembelajaran, dan itu sangat penting sekali. Eranya sekarang adalah era digital, maka digitalisasi seperti ini harus masuk juga dalam dunia pendidikan. Mungkin itu pendapat dari saya. Terima kasih Bu Jaya atas pertanyaannya dan atas kesempatannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berjuang, selamat berjuang.